ini masih musim panas, hujan biasanya kan kesehatan agak terganggu. Apalagi gue kan jauh dari kesana ke sini, luar biasa sekali. Gini Bu El, hari ini kita akan melakukan praobservasi kelas. Karena kan seperti kesepakatan kita, hari ini saya akan mencoba mengobservasi kelasnya Bu Elinda. Nah, kira-kira nih boleh ngasih tahu nggak sebenarnya tujuan pembelajaran pada hari ini itu apa ya Bu? Oke, tujuan pembelajaran untuk hari ini, nah ini kan temanya adalah interaksi sosial. Interaksi sosial itu ada yang disosiatif, ada yang asosiatif. Salah satu yang asosiatif itu adalah akulturasi atau percampuran dua budaya. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah ada dua. Yang pertama membuat desain maket suatu bangunan yang merupakan hasil dari akulturasi dua budaya atau lebih. Kemudian yang kedua nanti murid dapat mendeskripsikan akulturasi yang terjadi pada desain tersebut, misalnya akulturasi antara kebudayaan Jawa dengan Islam dan sebagainya. Wah, menarik sekali ya. Berarti nanti murid diminta untuk membuat maket seperti itu ya Bu? Iya, betul. Oke. Kalau boleh tahu satu kelompoknya terdiri berapa anak? Satu kelompoknya terdiri dari 6 anak. 6 anak. Oh, terdiri dari 6 anak. Ya. Kalau untuk topiknya anak-anak pilih sendiri atau sudah ditentukan oleh Bu Elinda? Topik besarnya adalah membuat maket, tapi untuk mereka memilih bangunannya, tipe bangunannya, akulturasinya antara kebudayaan apa dengan apa itu diserahkan kepada siswanya masing-masing kelompok besar. Berarti itu secara tidak langsung diferensiasi produk sama kontennya sudah masuk ya Bu Elinda? Iya, betul. Luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu nih area pengembangannya hendak dicapai apa itu? Yang hendak dicapai adalah nanti siswa dapat mendeskripsikan akulturasi dua budaya atau lebih dengan nanti menggunakan pendekatan pembelajaran sosial emosional. Kalau strategi yang dipersiapkan apa Bu? Strateginya nanti membuat pembelajaran dengan model pembelajaran, metode pembelajaran PJBL. Oh, PJBL. Project. Karena di situ membuat market, akhirnya yang digunakan adalah PJBL ya Bu? Iya. Luar biasa sekali. Nah, semoga apa yang sudah Ibu persiapkan nanti bisa diimplementasikan dengan baik dan hasilnya anak-anak bisa senang dengan pelajaran yang berbeda. Kemudian tujuan pembelajaran yang sudah dicanangkan bisa tercapai. Iya, amin. Ya, terima kasih Bu Elinda. Sama-sama. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, saya akan memeriksa kehadiran dulu. Abid ada? Adi berhalangan ya? Berhalangan hadir ya? Alia? Andika? Oke, Denny? Kaila sudah baikan, sudah sehat? Sudah. Kailila? Zevanya? Ya, oke. Tadi semoga kalian benar-benar dalam keadaan sehat dan bisa menerima pelajaran nanti dengan baik, dengan gembira. Perlu waktu untuk mempersiapkan diri? Dipersiapkan tapi jangan lama-lama ya. Tidak usah lama-lama. Coba sekarang kalian duduk dengan tegap. Tangan diletakkan di paha, tegap. Berhenti dari semua aktivitas. Berhenti memikirkan yang lain. Rosi, sudah bisa fokus? Tangannya di sini coba. Oke. Sekarang tarik nafas panjang. Jangan lupa dikeluarkan. Jangan lupa dihembuskan.
Jangan ditahan terus-terusan ya. Kasihan belakangnya ya. Sudah. Nah, oke, tarik nafas dalam, kemudian kamu rasakan apa yang sedang terjadi dalam tubuh kamu. Membayangkan apa? Membayangkan duduk di pantai sambil menikmati es degan. Ya, amin. Ada yang sedang membayangkan duduk di sofa yang empuk. Anggaplah saja kursimu itu nyaman. Ya sudah dihembuskan kan nafasnya dari tadi? Apa ditahan? Sepertinya masih nahan. Oke, sudah. Lupakan yang nggak enak-enak, lupakan yang sedih-sedih. Mari kita mulai. Nah, sebelumnya di dalam Project IPAS kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial, kemudian kita bersosialisasi. Ada agen sosialisasi ya. Dari kita kecil sampai kamu menginjak remaja seperti sekarang. Kalau saya sosialisasinya berarti sudah tambah lama lagi, 2 kali lipat lebih dari usia kalian ya. Nah, sosialisasi itu berlangsung secara terus menerus. Dari kita mulai belajar berbicara, kita belajar jalan, sampai nanti ketika orang berusia di atas 60 tahun, manusia itu selalu selalu bersosialisasi dan menyesuaikan, belajar terus menerus. Lalu orang tua tuh belajar apa gitu kan? Ya ada saja, karena yang dijalani tidak seperti yang dulu ketika mereka misalnya masih berusia 50, 30, 18, itu berbeda. Nah, dalam interaksi sosial kemarin dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu interaksi asosiatif dan satunya lagi betul, masih ingat ya. Kemudian salah satu dari bentuk interaksi yang asosiatif itu ada akulturasi. Masih ingat? Masih. Akulturasi itu apa ya? Yang berbeda. Gitu, coba wakili salah satu untuk mengulangi. Coba Fanya, coba. Proses sosial yang terjadi karena percampuran dua kebudayaan atau etnik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Iya. Nah, contoh dari akulturasi itu bermacam-macam. Misalnya musik keroncong. Ya, kemarin ya. Musik keroncong itu adalah perpaduan kebudayaan dari kebudayaan apa dan apa? Jawa dengan atau musik keroncong? Gak tahu ya? Taunya dangdut? Atau pop, reggae? Apa lagi sih? Musik jazz? Rock gitu? Campur sari? Keroncong itu perpaduan antara Jawa dengan bisa dibayangkan musik keroncong? Pernah mendengar? Pernah. Dika pernah dengar? Pernah. Kakek kamu bisa mungkin ya dari Jawa dan apa? Klunya pernah datang ke Indonesia dari Eropa. Spanyol, Belanda. Yang pernah ingin menguasai Indonesia. Belanda yang paling lama selain Belanda. Jepang dari Eropa? Portugis. Saya tahu Portugal ya. Ngerti kabeh pasti ya. Jadi itu contoh akulturasi dalam bidang musik. Akulturasi juga ada lagi misalnya dalam hal bangunan. Nah, sudah Ibu sampaikan minggu kemarin bahwa kalian nanti tujuan pembelajaran dari
membuat apa kita? Nah, tujuannya adalah untuk ini kan. Yang pertama pembuatan maket yang bangunan yang mengandung unsur akulturasi, ya kan? Kemudian nanti mengidentifikasi akulturasi apa yang ada di dalam bangunan tersebut, ya. Contoh misalnya bangunan masjid itu karena Islam itu datang ke Indonesia kan setelah periode Hindu-Buddha ya. Kalian sudah belajar di sejarah ya. Nah, bahwa misalnya akulturasi antara Jawa, bangunan Jawa, rumah adat Jawa apa? Joglo. Kemudian ketemu dengan kebudayaan Islam. Nanti ada menjadi misalnya bangunan masjid. Biasanya masjid-masjid dulu itu ada pendoponya, tahu pendopo ya. Untuk membahas banyak hal karena di dalam Islam itu tidak hanya membahas tentang peribadatan, ritual-ritual beribadah saja, tapi juga kemasyarakatan ya kan. Nah, di situ biasanya ada musyawarah-musyawarah di situ. Atau misalnya pernah ini kan ya, pernah ke Sambokong misalnya. Belum? Nanti kalau ke Semarang mampir misalnya. Itu juga ada akulturasi di situ ya. Bisa Jawa dengan Cina. Kalau di Pekalongan ada banyak etnis ya. Ada Tionghoa. Kalau Dika, etnik apa Dika? Islam. Masuk etnik Islam. Nah, Jawa, Madura, Baduy, Jawa. Kemudian juga ada saudara kita yang Tionghoa kan. Ada juga kampung Arab ya, di sini ada ya. Saudaranya Dava itu kan. Ya, nah di situ banyak. Nanti kita akan tujuannya itu ya, mengidentifikasi akulturasi apa yang terjadi dalam market yang kamu buat itu ya. Nah, itu. Kemudian kenapa sih Bu kita perlu mempelajari ini gitu? Manfaatnya buat kehidupan sehari-hari kita tuh apa gitu? Ya, ada manfaatnya. Kira-kira apa? Kalau hubungannya dengan interaksi. Kamu kan bersosialisasi terus kan? Nah, dulu waktu SMP beda teman, sekarang ketemu teman baru lagi. Berbeda-beda kan? Nah, itu apa manfaatnya misalnya? Dari akulturasi, ada yang mau menyampaikan dengan pendapat dengan bahasa kalian sendiri mungkin? Ya, Jai. Saling melengkapi. Saling melengkapi antara apa? Suatu kebudayaan dengan budaya yang juga. Misalkan suatu bangunan ini milik budaya ini, namun budaya pemilik bangunan ini memperbolehkan budaya manapun memakainya. Oh gitu, ya. Nah jadi saling melengkapi itu ya. Nah kalau dalam akulturasi itu kan kebudayaan lamanya hilang atau tidak? Nah jadi itu yang membedakan antara akulturasi dengan asimilasi gitu kan. Iya, oke. Kemudian ada kita jadi saling menghargai walaupun berbeda. Nah dalam satu kelas pun kan kalian berbeda-beda kan? Rosi yang ya seperti Rosi, ada Saka, ada Nadir, ada Wulan, ada Mbak Salma dan yang berbeda-beda. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat itu ini ya selalu ada penyesuaian-penyesuaian yang tidak mungkin untuk kita hindari dan menyesuaikan diri terus ya. Misalnya Mbak Fani dulu sebelum tinggal di Semarang tinggal di mana? Sebelum tinggal di Semarang, sebelum tinggal di Pekalongan pernah tinggal di Semarang ya. Terus dari ke sini kan, nah menyesuaikan juga. Oh, Pekalongan itu bahasanya seperti ini kan, memperkaya pengetahuan juga ya. Nah seperti itu. Nah itu adalah manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah tujuannya tadi saya ulangi, yang pertama adalah membuat market yang ada unsur akulturasi ya. Kemudian yang kedua nanti kalian ingin
setelah marketnya jadi, berarti kalian bisa tahu tuh maknanya dari market ini. Akulturasinya adalah dari kebudayaan A dengan kebudayaan B yang terakulturasi menjadi seperti yang kalian buat, seperti itu ya. Nah, kemudian sebelum kita mulai, kalian tadi sudah tahu ya contoh akulturasi. Kemudian sudah ditentukan per kelompok kan mau membuat apa? Oke. Alat-alat dan bahannya sudah disiapkan? Oke, sudah dipilih, sudah disepakati dengan musyawarah ya. Nah, kalian bisa biasakan untuk bermusyawarah. Jangan nanti menentukan sendiri karena maunya satu orang, nanti teman-temannya harus mengikuti gitu ya. Tapi kalian boleh mengangkat satu dari teman kalian sebagai apa namanya ya, pemimpin atau kaptennya lah, kapten. Kalau ada kapal tuh harus ada salah satu yang memimpin. Kalau 2-3 memimpin semua, nanti satu ingin ke sini, yang satu ingin ke sana. Pilih satu teman kalian nanti yang akan bertanggung jawab atas jalannya proyek yang akan kalian laksanakan. Gitu ya? Ada pertanyaan sebelum dimulai? Nggak ada? Nah sekarang, iya silakan. Itu hasil marketnya setelah jadi itu untuk diakankan nanti ada gelar karya itu untuk dipamerkan atau gimana? Gelar karyanya itu untuk P5 ya, gelar karya P5 ya. Jadi untuk ini kan proyek IPAS, jadi tidak enggak berarti ya. Oke, ada yang lain? Udah, kalau tidak ada berarti silahkan berkelompok. Nanti mengerjakan dengan tertib ya. Ya, silakan. Kelompok saya kurang 1 orang. Siapa? Hai main. Tolong sampahnya Jack. Itu ada sampah tuh di bawah. Taruh belakang. Oke pancen kok. Edan nyala-nyala kowe makane. Nah, pancen sampai yang ditolak ning anu. Bocahane memang coba iki. Biar ada suara balik. Biar ada istilahnya. Oh iya udah.
Siapa kowe? Oh, tak kira pertama kali nyale. Asli BAB. Tapi awak apa tuh? Kayak itu ya. Iya, bagus ya. Jangan lama-lama. Ini beda. Ini bukan di Mbak. Oke, Baru tahu apa ini? Kok saya nggak tahu dalamnya? Tapi kardusnya Kalau ini kan susah kecil. itunya tuh ini tuh di Kecil, kaku tapi enggak
bisa buat teman-temannya. Kalau misalkan masih ada kan ini bisa dilapis makin kalau kayak ini ada di sini Itu buat atapnya mau Mbak? aku menghargai tapi sesuai teknik kan enggak kita buat sesuatu itu nggak boleh asal pakai ini nggak boleh sih boleh sure nggak benar are you sure nggak beruang jadi Pak ancaman usang
Itu kan Oke, mohon perhatian sebentar. Selanjutnya untuk masing-masing kelompok, coba kalian perwakilan sudah sampai tahap mana, dan sebelum itu kalian paparkan dengan singkat maket yang kalian buat itu apa jenisnya, kemudian akulturasinya apa gitu ya, gitu. Perlu waktu persiapan sebentar. Perwakilannya nanti yang mempresentasikan ya. Yang sudah siap sepertinya kelompok Nafis. Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the ninth lesson. Sedang sampai apa? Tahap apa gitu? jadi belum selesai enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Perwakilannya gambaran besarnya apa, kemudian pengerjaannya sampai tahap mana? Ya, dengarkan yang lainnya ya. Break sebentar ya. Nanti lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari tim kelompok 2. Jadi kami akan membuat sebuah masjid tanpa kubah yang bernama Masjid Kauman. Jadinya apa? Masjid tanpa kubah. Masjid tanpa kubah. Iya. Yang adanya di mana itu? Ya enggak kan, market itu kan harus ada nyatanya. Oke, C dulu, kelompoknya C dulu. Hah? Belum apa? Cuman perkembangannya sama yang mau dibikin apa gitu aja.
Ada pernah lihat aja cuma pernah lihat jadi tempat yang bawah tapi di belakang itu yang kayak belum tahu banget Ya. Berarti dari tes aja aja. Oke. Mungkin kelompoknya Naila dulu. Kelompoknya Naila dulu. Kak Lila mungkin yang akan mewakili. Duduk dulu Mbak, dengarkan coba untuk kelas ini. Di situ aja nggak apa-apa? Oke. Duduk dulu Mas, duduk dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila dari perwakilan kelompok 5 mau menjelaskan tentang progres yang sudah kita rancang. Untuk progresnya kita udah sekitar 50% dan ini akulturasi dari agama antara Islam dan Cina. Jadi ini masjid yang berbentuk cengkok yang berada di Surabaya. Karena kita masih merancang kayak karakternya, lalu bakal kita rancang dan setelah itu nanti akan kita buat seperti blok akad nikah itu dan setelah itu sudah selesai. Nah, 50%? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi semangat untuk kelompoknya Kak Lila. Oke, kelompok sini siapa yang mau mewakili? Sama? Bulan? Bulan. Oke. Oke, coba kelompoknya Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafita ini perwakilan dari kelompok 1. Di sini kita akan membuat Masjid Gede Kauman. Ini tuh akulturasi antara budaya Jawa sama agama Islam. Dan progresnya ini masih sekitar Berapa persen? 17. 17. Wow, bisa menemukan angka 17 dari 100% itu juara banget. Tepuk tangan buat Ulan. 17%. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti selesai sesuai tenggat waktunya ya. Masjid Gede Kauman antara akulturasi antara Islam dengan kebudayaan Jawa. Oke, siap ya. Yayas, kelompoknya Yayas siapa yang mau mewakili? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok dari tiga ingin membuat akulturasi yang bernama Sengho yang berada di Surabaya. Ya. Oke. Nah, ini juga mengandung dari Islam dan Cina yang mayoritas berwarna merah, kuning, hijau. Hijaunya juga. Hijaunya buat genteng. Kok merah kuning hijau lagi yang biru? Nah, biasanya ya. Biasanya kuning sama merah ya. Ini ada hijaunya tuh. Ya. Ya. Ini masih bingung buat proses buat bikin dan siap. Berapa persen? Nah, ini Progres berapa persen?
20 tambah 5. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Rosi, tolong dibuka meja sing tinggal napis kuwi. Kuwi mejamu. Selanjutnya udah Buka ke racine. Dewi, kelompoknya Dewi. Ono syukur Dewi udah ya. Kita Mbak Gita sing gede. selalu bingung antara Dewi dan kita padahal beda banget. Ya siapa yang mau mewakili? Di situ nggak apa-apa, dari situ nggak apa-apa. Siapa yang mau mewakili? Kita. Pinjam dulu deh. Arik? Pengaris. Kita, oke. Udah. Kelompoknya Arik, oke. Progresnya ya. Progresnya baru 5%. 5%? Iya, baru mau bangunan yang Masjid Agung Demak, akulturasi antara budaya Islam dan Hindu. Oke. Ya, terima kasih. Berapa persen tadi? 25, Bu. Ayo, Jen. Perkenalkan, nama saya Firul Danjaya, perwakilan kelompok dari kelompok 4. Progres kami sudah mencapai dalam tahap membuat dasar untuk marketnya, yaitu sekitar 25 atau 30%-an. Ya. Nah, kita itu sebenarnya sanggar kita itu ingin membuat sanggar yang bangunannya berbentuk seperti bangunan Cina, namun dipergunakan untuk adat Jawa maupun adat lainnya. Sebenarnya sanggar ini ada banyak di kawasan tersebut, namun kami ingin memperkenalkan sanggar yang walaupun kecil, namun ia sangat berfungsi. Sanggar ini terletak ada di kawasan pecinaan Kia-Kia di Surabaya. Kawasan pecinaan di Kia-Kia Surabaya. Nah, itu di sana itu itu salah satu tempat destinasi wisata yang memiliki banyak bangunan Cina, namun di situ kebanyakan digunakan untuk adat-adat di Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, masih udah oke, habis. Jadi setelah diskusi ulang memutuskan membuat bangunan miniatur dari Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat, perpaduan akulturasi antara Dari budaya ada gitu. Udah dapet tuh bentuknya. Oke, berapa persen progresnya? Oke. Mohon perhatian sebentar. Terima kasih atas partisipasinya, atas kerjasamanya, atas semangat belajarnya, progres yang bermacam-macam. Ada yang 50%, ada yang seperti angka kemerdekaan Republik Indonesia 17%, ada yang ganti konsep karena kurang yakin, tidak masalah. Semua prosesnya memang dalam satu kelompok dengan kelompok yang lain berbeda. Yang penting kalian nanti pada tenggat waktu yang telah disepakati bisa jadi dan ada laporan untuk dipresentasikan, begitu ya?
Oke, untuk hari ini terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Erlinda. Selamat pagi, Miss Dwi. Selamat pagi, Bu. Gimana Bu Erlinda kabarnya? Alhamdulillah sehat, masih semangat. Ini di tengah-tengah Bu ini Bu Erlinda diakui oleh dua bidadari cantik. Iya, hebat-hebat. Ada Bu Erlinda selaku pendamping saya, pendamping cek ibu saya, tujuh dan ketemu sama saya udah kenal ya Bu Erlinda. Gini Bu El, hari ini kita nanti akan ngobrol santai aja sih Bu tentang pasca observasi yang sudah kita lalui beberapa waktu minggu yang lalu. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol aja sih, tanya-tanya dikit, sharing gitu ya Bu ya, tentang kemarin praktek yang sudah Bu Erlinda laksanakan di kelas 10 BP ya Bu ya? Iya betul. Di kelas 10 BP. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, gimana perasaannya Bu Erlinda setelah kemarin sudah praktek mengajar di kelas 10 BP? Oke, perasaan saya alhamdulillah lega sudah melaksanakan praktek pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Dan kemarin baru sampai ke praktek proyeknya. Oke. Kalau dari Bu Erlinda sendiri, dari praktek kemarin, mana yang sudah baik, mana yang perlu ditingkatkan? Kira-kira refleksinya seperti apa? Oke, untuk refleksinya yang sudah baik, mungkin anak-anak mempunyai ide sendiri apa yang akan mereka buat. Jadi tidak terbatas saya harus membuat apa gitu. Nah, anak-anak bermacam-macam itu makanya. Kemudian mungkin yang masih harus diperbaiki ada manajemen kelasnya. Ketika misalnya anak-anak mengerjakan kan yang namanya anak-anak masih rame, ada yang main sendiri. Nah itu kerja sama anak-anaknya mungkin bisa ditingkatkan sama ini Miss Dwi. Gurunya lebih memperhatikan perkembangan proyeknya gitu. Biasanya kan perlu dibimbing lah seperti itu. Berarti di perkembangan proyeknya ya Bu ya, perlu diperhatikan lagi. Oke. Nah kira-kira nih Bu, kalau misalkan dari skala 1 sampai 10 kelasnya Bu Erlinda kemarin itu ada di skala berapa? Kalau 1 itu berarti kurang sekali itu ya, tapi kalau 10 itu udah sempurna, udah wih keren banget nih. Kira-kira di kelasnya Bu Erlinda kemarin menurut Bu El sendiri nih itu di posisi berapa? Kira-kira ya menurut saya masih 7 lah. 7 ya. Masih banyak. 7 ya. Kira-kira dari 7 Bu Erlinda ingin meningkatkan ke posisi berapa? Ke berapa ya? Masih ke antara 8-9 lah. Antara 8 sampai 9. Ya. Oke, luar biasa. Nah kalau dari 8 sampai 9 ini kira-kira hal apa yang bisa Bu Erlinda lakukan nih Bu dari angka 7 itu biar berubah jadi 8 atau bahkan 9 atau 10 mungkin? Oke, jadi yang harus saya lakukan lebih banyak belajar lagi, mungkin juga mengikuti pelatihan karena proyek IPAS itu kan proyek yang sebenarnya bisa digabungkan atau dikolaborasikan antara satu topik dengan topik yang lain. Bisa dari aspek IPA-nya digabung dengan aspek sosialnya. Nah itu yang saya masih ingin belajar lagi. Ternyata proyeknya itu tidak harus satu materi. Bisa digabung ya. Memungkinkan nggak Bu kalau misalkan berkolaborasi dengan materi lain seperti itu? Bisa ya? IPAS itu bisa. Nah, kalau tadi kita sudah berefleksi, kemudian dari 7 ingin berubah jadi 9 ya Bu ya. Berarti rencana tindak lanjutnya apa ini Bu? Ya, oke, rencana tindak lanjutnya
kedepannya karena kemarin baru mengerjakan proyeknya ya, untuk rencana tindak lanjutnya nanti akan direncanakan ada presentasi dari para murid ya. Nah ini untuk mungkin tindak lanjutnya juga untuk anak-anak yang kebutuhan belajarnya dan gaya belajarnya kurang, mungkin saya perlu lebih ke pendekatan personal juga diperlukan. Jadi berarti Bu El sudah menemukan ada beberapa anak yang butuh pendekatan personal ya Bu ya? Ya kadang memang ada yang mau diam, ada yang diam sekali, ada yang diam sekali. Kalau yang diam sekali itu biasanya Bu El di kelas apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan karena dia memang super introvert sekali, itu biasanya saya pancing ngobrol. Ternyata dia memang orangnya tertutup dan susah untuk akrab. Kalau belum nyaman, dia belum mau membuka dirinya. Dan biasanya saya libatkan dalam kegiatan. Biasanya Mas minta tolong ini ya, nanti difotokan aktivitas kelompok per kelompok gitu. Kan memang super ini, dan saya ada beberapa anak yang sekiranya dia nyaman tuh ini untuk mendekati dan menemani dia. Berarti mencoba memanusiakan manusia ya, kalau bahasa kerennya kan kayak gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah ini Bu El, kalau tidak salah kemarin Bu Elinda pakai PJBL ya Bu ya? Iya. Dari PJBL yang Ibu sudah terapkan, kira-kira nih di di bagian mana yang ingin Ibu tingkatkan sebagai tindak lanjutnya? Kalau tadi kan untuk hasil berarti siswa akan presentasi gitu ya. Kalau dari segi prosesnya? Dari segi prosesnya mungkin lebih ke untuk PJBL itu kan ada urutannya ya, sintaknya. Nah disintak untuk merencanakan proyek, kan sebelum proyek ada merencanakan. Minggu pertama kita observasi, minggu ke-3 dan ke-4 nanti pelaksanaan proyek. Dan itu biasanya anak-anak yang kalau misalnya ini proyek waktunya 1 bulan, misalnya seperti itu tuh anak-anak, oh iya Bu, lah ini kamu hari ini minggu ini biasanya anak kurang timelinenya agak kurang patuh sedikit. Nah itu mungkin yang perlu diperhatikan, anak-anak harus on time gitu di timelinenya, mungkin seperti itu. Berarti lebih ke timelinenya ya Bu ya, nanti dicoba dibimbing lagi. Oke, siap. Nah kira-kira nih Bu El, kalau tadi kita sudah ngobrolin tentang kelas nih. Nah tentang kelas, PJBL, tadi dari angka 7 mau dirubah ke 8 bahkan 9. Nah sekarang kalau rencana pengembangan dirinya Bu El ini apa? Oh sih banyak sekali nih, karena saya ini masih banyak sekali kurangnya, karena mapel ini kan baru. Nah, mapel baru yang saya harus tahu lebih spesifik karakteristiknya seperti apa. Mungkin yang ingin saya lakukan ke depannya, mungkin jika ada dibuka pelatihan, saya ingin mengikuti pelatihan biar lebih paham. Kemudian misalnya pelatihan tentang apa itu Bu? Kalau tentang proyek, berarti ya tentang proyek, pembelajaran kolaborasi yang masih baru ya. Nah itu mungkin jika misalnya ada workshop atau misalnya pelatihan seperti itu sih. Dan masih perlu belajar dengan teman-teman yang lainnya. Kalau masih bisa dikolaborasikan mungkin dengan mapel yang lain seperti itu. Berarti ikut workshop ya Bu ya? Workshop atau pelatihan. Oke. Kalau tujuannya apa Bu yang sudah dicapai? Tujuan dari mengikuti pengembangan diri seperti pelatihan workshop ya? Tujuannya biar lebih paham tentang karakteristik mapel yang akan saya sampaikan ke anak, sehingga nanti pembelajarannya lebih bermakna, tujuannya jelas, dan goal pada akhirnya adalah membekali siswa dengan ilmu yang nanti bisa mereka manfaatkan dalam kehidupan yang akan datang, ya, keterampilan untuk menghadapi perkembangan zaman yang tetap harus memperhatikan juga lingkungan, kan seperti itu misalnya. Biar nanti ketika mereka naik fase atau
bahkan mereka sudah lulus SMK nanti masih ingat ada sedikit ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupannya seperti itu. Luar biasa sekali nih Bu Elinda. Nah, kalau tadi tujuannya sekarang kalau kita berbicara tentang kegiatan, ada tujuan pasti ada ukuran keberhasilannya ya Bu ya. Iya. Kira-kira kalau menurut Bu El, ukuran keberhasilannya apa nih? Ukuran keberhasilannya selain anak-anak itu dapat melaksanakan pembelajaran mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Juga selain itu ada yang berubah menjadi lebih baik mungkin dalam hal karakter siswa, sopan santun, tanggung jawab ya. Kemudian yang paling penting sekarang kan anak itu harus mau bekerja sama di dalam kelompok itu yang paling berkolaborasi ya, karena memang masih ada banyak anak yang kurang nyaman kalau misalnya harus mengerjakan sesuatu sama teman-temannya sendiri gitu kan. Padahal harus kan dalam hal apapun sekarang harus berkolaborasi. Benar. Maka jadi sebenarnya udah tepat ya Bu Elinda pakai PJBL kan anak berkelompok membuat proyek gitu. Kalau pendukungnya ada kira-kira butuh dukungan dari siapa nih atau dukungan apa nih biar Bu Elinda itu bisa ikut proses pengembangan diri ini dengan baik? Apakah butuh dukungan dari kepala sekolah atau gimana? Kalau dukungannya sih mungkin dari regulasi ini ya, regulasi apa namanya sekolah, kepala sekolah seperti itu. Dan misalnya ada kesempatan dapat mengikuti seperti itu. Berarti dari stakeholder ya Bu ya. Berarti mungkin dari kepala sekolah. Kalau rekan sejawat perlu dukungan juga? Perlu sekali ya, karena rekan sejawat itu saling melengkapi, saling memberi saran, memberi masukan, menilai apa yang kurang. Kira-kira nanti mau dilaksanakannya kapan nih Bu terkait waktu pengembangan diri? Rencananya apa? Mau ikut itu di bulan-bulan apa mungkin? Sekitar apa? Belum tahu schedule-nya ya. Kalau biasanya ada workshop dari sekolah itu sekitar Juni-Juli ya. Oke, Juni-Juli ya. Juni biasanya. Oke, berarti Juni. Oke. Kira-kira kalau tadi sudah mengikuti workshop ada lagi nggak yang ini Bu ikut? Ya tadi misalnya pelatihan yang dilaksanakan oleh misalnya tingkat provinsi atau Kemdikbud itu kalau misalnya ada kesempatan bisa. Atau misalnya lagi kita bisa juga menggunakan platform Merdeka Mengajar. Di situ kan banyak topik-topik yang menarik yang masih perlu saya pelajari. Oke, berarti rencananya selain ikut workshop, aktif di PMM sama mengikuti pelatihan yang diadakan Kemdikbud ya Bu ya? Misalkan ada ya. Misalkan ada, oke. Kalau tujuannya hampir sama atau gimana Bu? Yang PMM atau pelatihan dari Sama Kemdikbud? sih. Sama ya, kira-kira berarti masih ingin mempelajari tentang IPAS ya Bu ya? Iya. Oke, siap. Oke, gimana Bu ya perasaannya? Senang sih. Senang. Rasanya senang. Alhamdulillah senang. Selain senang apa lagi Bu? Ya harus lebih bersemangat lagi untuk tambah belajar karena semakin kita banyak mengajar kan kita juga belajar. Seperti itu. Oke, alhamdulillah udah selesai semua Bu El, ini rangkaian wawancara pasca observasinya. Saya senang sekali bisa mendengar ceritanya Bu Elinda, saling berbagi, saya juga dapat pengalaman, dapat ilmu dari Bu Elinda. Sukses selalu Bu Elinda, semoga nanti kedepannya Bu Elinda bisa semakin sukses dan tujuan dari angka 7 berubah jadi 9 bisa tercapai. Amin.